Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nisa. Kali ini saya mau coba untuk nge-review salah satu buku karya anak bangsa, yaitu punya Bapak Renal Kasali dengan judulnya itu Agility. Uh, Mungkin teman-teman ada yang udah pernah tahu ya Pak Renal Kasali itu siapa, atau mungkin ada yang belum pernah tahu. Jadi sedikit sih yang mau aku kasih tahu di sini. Pak Renal Kasali itu adalah seorang akademis atau aktivis di di Fakultas Ekonomi di Universitas Indonesia. Jadi untuk di awal itu di sini tuh ada kata-kata yang lumayan ini sih bikin menarik gitu sih. Pada intinya perubahan itu nggak mungkin bakalan ada kalau kita itu nggak melakukan uh, perubahan ritme dalam apa yang kita tuju. Jadi gini, semisal kamu mengharapkan sesuatu hal yang berbeda, tapi kamu melakukan ritme kehidupannya itu seperti itu aja, nggak mungkin kan? Jadi kalau misalkan kalian ingin ada sesuatu yang berbeda dalam hidup kalian, jadi harus ada sesuatu hal itu juga yang dirubah, entah itu kebiasaan sehari-hari atau mungkin cara misalkan ya di kantor atau mungkin cara kerjanya kayak gitu tuh harus ada yang dirubah untuk mendapatkan apa yang kita penginkan, seperti itu. Oke, di bab pertama itu ada salah satu kutipan dari Charles Moise. Kutipannya itu seperti ini: akan lebih baik jika 1.000 ekor kambing dipimpin sama 1 ekor singa dibandingin 1.000 ekor singa dipimpin sama 1 ekor kambing. Jadi gini penjelasannya. Kenapa bisa begitu? Karena sikap atau karakter seorang singa itu, dia itu yang pertama adalah lincah, terus dia itu gesit, dan dia itu juga tanggap. Jadi 1.000 ekor kambing itu akan lebih terlihat garang ketika dia dipimpin seekor singa. Jadi nggak mungkin dong kalau misalkan kita nih punya leader ya kan, ternyata karakter atau cara memimpinnya dia tuh seperti seekor kambing. Jadi kalau misalkan seekor kambing itu dia akan maksudnya gini, kalau misalkan kita ingin mencapai sesuatu hal gitu, tapi kita jalannya nih slow aja gitu, terus nggak peka sama keadaan sekitar, kan nggak bisa nih kayak gitu. Jadi karakter idealnya seorang pemimpin itu adalah seperti seekor singa. Jadi dia itu lebih tanggap sama keadaan atau lingkungan sekitar itu. Jadi lebih kayak misalkan ada suatu perubahan gitu ya kan, dia tuh lebih cepat tanggap, dan dia segera menginformasikan ke timnya kalau ada perubahan seperti ini dan gimana caranya untuk mengatasi itu semua sebelum nanti terjadi ada kesalahan atau nggak bergerak sama sekali. Jadi seperti itu. Nah, kenapa buku Agility ini tuh diterbitkan? Salah satunya tuh ada istilah yang namanya tuh Edge of Chaos. Jadi ada dua keadaan. Jadi yang pertama itu adalah keadaan tentram atau keadaan yang nyaman, dan yang kedua itu adalah keadaan kekacauan. Jadi yang dimaksudkan dengan agility di sini tuh adalah kelincahan, ketangkasan, kecepatan dalam bertindak. Itu perlu banget perlu banget kita adakan untuk maksudnya gimana ya, kalau misalkan kita nih dalam keadaan yang udah mau terpuruk nih, nggak mungkin kan kita akan menerima keadaan itu dengan ya sudahlah gini aja gitu kan, nggak mungkin. Jadi kita tuh harus punya inisiatif, gimana caranya kita harus segera bangun, kita harus bergerak, gimana caranya biar kita tuh nggak tergerus, kita harus bangkit nih, kita harus maju seperti keadaan orang-orang pada sekitar kita juga. Salah satu contohnya itu adalah di ini juga sih, bencana tsunami tahun 2004 waktu itu di Aceh. Itu keadaannya tuh benar-benar kacau, luar biasa. 99% itu semua fasilitas itu nggak mungkin. Jadi di situ yang bisa dipakai, satu-satunya yang bisa dipakai untuk untuk menolong yang ada di situ tuh cuman bandara aja gitu. Jadi dia itu biasanya pada umumnya bandara Sultan Iskandar Muda yang ada di Aceh itu
untuk kedatangan itu kan bisa 3-4 untuk ini ya pesawat ya, tapi kala itu dia itu bisa sampai 100 pesawat. Jadi landing, nurunin barang atau bongkar barang gitu, terus langsung berangkat lagi kayak gitu sih. Karena apa ya, yang dimaksudkan di sini di agility-nya tuh untuk sarana prasarananya itu, meskipun mereka nggak ngerti keluarganya di sana itu ada yang entah itu selamat entah itu nggak selamat, dia tuh nggak mau tahu, pokoknya semaksimal mungkin dia itu berusaha nge-support keluarganya yang ada di situ tuh dengan lewat jalur bandara itu tadi. Dan meskipun hanya beberapa landasan yang bisa dipakai, tempat maksudnya nggak terlalu lebar gitu kan, tapi itu benar-benar dimaksimalkan waktu itu gitu. Nah, terus ada lagi kenapa kita itu butuh apa ya, karakter seorang leader atau seorang pemimpin itu seperti ada dua karakter. Jadi maksudnya gini sih, kalau misalkan jadi pemimpin itu dia harus punya sikap seperti driver, bukan seperti messenger. Yang dimaksudkan di driver di sini itu adalah anggap aja nih ya, kita nih mau pergi gitu kan. Kalau misalkan kita mau pergi, otomatis yang pertama kita harus prepare dong untuk transportasi atau kendaraan yang bakalan kita pakai untuk pergi ke area yang kita tuju. Nah, terus yang kedua kita harus tahu nih medannya tuh seperti apa, entah itu dia bergeronjal atau lurus-lurus aja kayak jalan tol kayak gitu, atau mungkin nanti kita akan melewati hambatan, misalkan kayak untuk di pelabuhan kita perlu nyebrang dulu seperti itu. Nah, terus misalkan sampai terjadi apa-apa di jalan atau mungkin ada macetnya, kita harus bisa sikap seorang pemimpin, dia tuh harus bisa berpikir, nggak mungkin kan kita nih di deadline jam segini harus sudah sampai, nggak mungkin kita akan pasrah dengan keadaan yang macet-macet seperti itu. Otomatis dia akan berpikir lewat jalan mana nih kira-kira yang bisa kita tempuh tanpa apa ya, tidak mengurangin jam janjiannya, jam ketemunya seperti itu, jam deadline-nya seperti itu sih. Kalau untuk karakter messenger sendiri itu, jadi apa ya, dia tuh lebih menurut kata drivernya gitu. Jadi mungkin nggak sih kalau seorang driver ngantuk di perjalanan, nggak mungkin kan. Tapi kalau seorang messenger, mau dia itu tidur di jalan, mau dia itu tetap apa ya, maksudnya nggak tidur di jalan itu tuh nggak akan merubah keadaan gitu loh. Tapi kalau untuk seorang driver, ketika dia ngantuk, otomatis kan kendaraan yang kita tuju itu pasti akan berhenti ya kan, karena nggak mungkin seorang messenger itu akan mengemudikan itu tadi, seperti itu sih. Nah, terus ada lagi nih contohnya itu untuk di krisis di Timur Tengah. Jadi di daerah Dubai kurang lebihnya tuh hasil utamanya ya, atau pendapatan terbesar di negara itu adalah minyak. Nah, sedangkan minyak sendiri itu saat itu tuh sudah mulai dilirik gitu sama orang-orang Eropa dan Amerika. Akhirnya orang-orang Dubai atau masyarakat Dubai itu berpikir gini, kalau misalkan sampai hasil minyak ini habis, lalu apakah iya aku akan bekerja sama orang-orang Eropa atau Amerika. Nah, akhirnya mereka berinisiatif. Jadi di situ tuh ada apa ya, ada 9 negara gitu sih. Jadi mereka itu berinisiatif atau agility-nya adalah mereka ini berkumpul, terus habis itu mereka tuh berunding gitu kan, 9 negara ini berunding, akhirnya mereka itu membuat federasi gitu, negara baru. Jadi mereka tuh bikin negara baru yang sampai saat ini itu dikenal sama yang namanya Uni Emirat Arab. Pasti teman-teman juga bakalan nggak asing ya untuk nama-nama seperti itu. Nah, terus di situ tuh hubungannya tuh apa nih sama agility-nya. Mereka tuh nggak mau kalau misalkan nanti minyak itu habis terus mereka jadi apa ya, kayak bekerja sama orang Eropa atau Amerika kayak gitu. Jadi mereka mendirikan negara itu, akhirnya mereka berkembang. Kalau yang tadinya cuman jadi penghasil minyak aja, di sini itu mereka berkembang itu jadi ini sih, duta pariwisata gitu. Jadi ya duta pariwisata gitu sih. Yang pertama itu disupport juga dari ada dua sih supportnya itu. Jadi yang pertama itu dari maskapai terbaik di dunia, itu punyanya Emirates. Terus yang kedua itu
Di situ juga ada namanya menara tertinggi di dunia yang namanya tuh Burj Khalifa. Jadi menariknya di sini itu saking tingginya, beda satu lantai aja itu sudah beda cara waktu sholatnya. Jadi entah terpaut berapa ya, 20 sampai 30 menitan kayak gitu sih. Dan dia tuh benar-benar jadi tempat destinasi kalau misalkan kita pergi keluar gitu kan, itu tuh jadi tempat destinasi untuk kunjungan pariwisata itu yang bikin menarik banget di situ. Jadi kan akhirnya mereka yang dari awalnya minyak bisa jadi berubah tempat pariwisata juga. Itu kan berarti sudah suatu uh, melompat dari zona nyaman ke tempat yang baru tapi menghasilkan perkembangan yang bagus, seperti itu sih. Nah terus waktu itu di situ ada statementnya juga untuk statementnya Sultan Arab gitu sih. Jadi itu ini sih analogi antara singa dan rusa. Beda persamaannya tuh apa? Kayak untuk di sini tuh ada kutipannya gini sih. Sedikit sih kutipannya. Entah kamu itu jadi seekor singa atau entah kamu itu jadi seekor rusa, yang terpenting itu adalah kamu tuh harus bisa berkembang atau berlari untuk survive. Nah kalau misalkan analoginya kan gini ya, kenapa sih kok samaan gitu? Kalau misalkan rusa, gimana dia tuh harus benar-benar lari biar dia tuh tetap bisa hidup, biar dia nggak dimangsa sama seekor singa. Nah kenapa seekor singa harus lari? Karena dia harus mengejar mangsanya untuk hidup, untuk memberi makan kelompoknya kayak gitu. Oke, untuk contoh selanjutnya itu di agility di Angkasa Pura 2. Jadi itu bagaimana caranya kita itu mempersingkat ruang dan waktu. Yang ada di kutipan buku ini tuh kayak ini sih di Singapura gitu sih. Jadi kayak untuk mall, hotel kayak gitu, untuk brand-brand yang bebas pajak, restoran kayak gitu tuh semuanya tuh udah ngumpul jadi satu tuh di bandaranya itu. Contohnya ya kan kayak misalkan kalau dulu belum ada pesawat gitu kan, otomatis juga belum ada ini ya kan bandara gitu. Kebayang nggak sih kalau kita mau pergi ke Balikpapan, butuh waktu bukan jam-jaman aja tapi sampai harian, butuh nyebrang lewat jalur laut itu berapa jam, belum lagi nanti via daratnya berapa jam. Kalau untuk sekarang itu kan kita mau pergi ke ke Balikpapan itu tinggal hitungan 2-3 jam aja sudah bisa sampai sana gitu. Jadi yang dimaksud agility-nya di sini adalah percepatan ruang dan waktu. Jadi tuh kayak misalkan mau ketemu sama janji gitu kan sama customer gitu, itu tuh kita tuh datang nggak perlu keluar dari bandara. Jadi di situ tuh kalau untuk di Singapura tuh di situ udah disediain kayak resto yang dia tuh bisa juga jadi tempat meeting. Jadi tanpa kita keluar itu pun sudah bisa semuanya tuh all out di situ kayak gitu sih. Terus ada lagi tuh contohnya, ini cukup menarik sih, tapi di sini tuh benar-benar diceritain. Jadi gini, seorang nelayan di Papua, dia tuh kan lagi ini ya, namanya pekerjaannya itu waktu itu dia tuh nangkap kepiting. Dia malam nangkap kepiting, terus habis itu pagi dia pack, dia kirim ke Jakarta. Dari Jakarta di packing ulang jauh lebih bagus dibandingin nelayan-nelayan yang waktu ada di Papua itu. Terus habis itu dia kirim dari Jakarta udah sampai nih pagi, siangan itu dia kirim ke ke China. Terus sampai China itu sore, dan malamnya si kepiting itu sudah jadi sop kepiting. Jadi secepat itu gitu loh, dalam waktu yang nggak perlu waktu yang lama kita tuh sudah bisa melakukan banyak hal gitu. Terus yang terakhir di sini tuh ada sih juga di bab berapa ya, itu tuh judulnya itu Melin gitu sih. Apa sih Melin itu? Jadi Melin itu kemampuan untuk mengatasi masalah secara terus menerus
dengan solusi yang udah kita pikirin. Jadi misalnya gini, memori Merlin itu kayak memori otot gitu sih. Jadi apa ya, di bab ini tuh diceritakan, jadi ada seorang pegawai bandara. Waktu itu tuh dia itu ini sih, sebentar, namanya itu Zulfahmi. Dia itu seorang teknisi di Bandara Haji Fisabilillah di daerah Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Nah, waktu itu dia itu masih jadi pegawai bukan pegawai, masih belum jadi pegawai tetap. Jadi masih pegawai honorer gitu sih kurang lebihnya. Nah, terus dia itu kan seorang teknisi yang tugasnya adalah merawat semua sarana dan prasarana yang ada di bandara itu. Suatu ketika muncul kasus itu kalau landasan itu ada yang berlubang. Akhirnya berhubung dia masih jadi seorang kayak masih jadi junior gitulah, anggap aja junior ya, masih jadi junior gitu. Akhirnya dia mengidekan nih sama seniornya, kalau ini kita nih ada kendala nih di landasan, ada yang mulai berlubang gitu sih. Jadi gimana kalau segera diperbaiki. Nah, akhirnya si seniornya itu nanya, kamu kira-kira punya ide apa nih gitu. Nah, dia mengungkapkan di situ ada dua, jadi ada dua masukan gitu sih sama dia. Yang pertama itu cuman yang bagian yang lubang itu aja ditembel, yang lubang itu aja yang diperbaikin, terus habis itu ditembel ulang dengan cost operasional yang gak mahal, maksudnya ya nggak terlalu mahal gitu. Atau pilihannya yang kedua, jadi yang kedua itu jadi satu, misalkan yang lubang ini nggak seberapa gede gitu sih, tapi diambil sepeta gitu sama dia, dengan resikonya ya cost operasional jauh lebih mahal. Akhirnya setelah dia menyampaikan ide itu ke senior-seniornya, ada beberapa orang yang setuju sama sikapnya dia, ada beberapa orang lagi seniornya tuh yang nggak setuju, bahkan ada yang nggak ini sih, nggak entah dia tuh ngerti atau nggak ngerti, maksudnya ini nggak aware banget gitu sama keadaan tempat dia kerja. Seharusnya sikap, entah itu dia sudah jadi seorang senior atau junior, dia tuh harus tetap punya pikiran untuk ini sih, aware sama keadaan sekitar lingkup ruang kerjanya. Karena kan di situ juga kan nanti akhirnya membahayakan untuk para penumpang juga. Terus untuk kalau misalkan tiba-tiba ada audit kayak gitu kan juga, nanti kenapa kok nggak cepet diperbaikin kayak gitu. Seandainya saja semua karyawan di bandara itu punya sikap seperti si ini tadi ya, si Zulfahmi, seandainya semua karyawan itu bisa punya sikap seperti dia yang aware, kira-kira bandara itu bisa kebayang nggak sih gimana bagusnya gitu kan. Karena semuanya tuh benar-benar terlawat, terus untuk teknisinya itu benar-benar aware sama keadaan sekitarnya kayak gitu. Jadi mungkin akan lebih bagus gitu untuk bandaranya gitu. Dan mungkin nggak sampai lubang yang terlalu besar juga, kalau misalkan semua karyawannya punya sikap yang aware kayak gitu juga, dikit aja kayaknya udah ditembel gitu kali ya. Terus ada lagi juga itu untuk ini sih, jadi kayak untuk disitu dijelaskan juga kayak untuk bela diri. Jadi misalkan gini, kita nih sering latihan ikut bela diri gitu kan. Semisal nih ada yang mau mukul nih dari depan, otomatis kan pasti secara teori ketika itu ada pukulan dari sebelah kanan, mungkin itu ditangkisnya pakai sebelah kiri. Tapi karena kita sering menghadapi itu di lapangan atau di kehidupan sehari-hari, bisa jadi kan kita kalau misalkan kena tangan nih sekali dua kali, oh iya ya ternyata sakit. Nah, gimana caranya biar kita itu bisa nggak kena pukulan itu tapi juga nggak bikin tangan itu sakit? Mungkin aja bisa kan kita ngeles kayak gitu juga bisa. Nah, terus mungkin nanti kalau misalkan ada pukulan dari
dari bawah gitu kan. Seharusnya kita bisa pasang-pasang itu seperti pasang tangisan seperti ini gitu ya kan, misal. Nah cuman kalau misalnya sekali dua kali kena tangan sih nggak masalah, tapi kalau terus-terusan juga sakit juga kan. Bisa aja kita tangkis pakai entah itu didorong atau pakai kaki kayak gitu. Maksudnya tuh alternatif yang muncul tuh karena memang kita sering nemuin keadaan yang seperti itu. Jadi misalkan ada suatu keadaan yang muncul hampir sama seperti itu, pasti kita sudah bisa mikir kan, gimana ya caranya biar kita ini nggak sampai itu terjadi, itu sudah bisa kita tangkal kayak gitu. Mungkin itu sih sedikit dari saya tentang apa ya, review buku agility. Mungkin banyak banget kayaknya yang masih harus diperbaiki. Untuk ini sih kedepannya nanti kalau misalkan ada salah-salah kata atau pengucapan yang nggak sesuai, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar nge-review gitu sih. Sekian dari saya, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.